wabarakatuh. Selamat siang siswa 10 Teknik Alat Berat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bagi topik-topik yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Nah, sebelum kita bagi, Bapak tidak henti-hentinya berpesan untuk selalu jaga kesehatan, jangan sampai drop. Nah, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Baiklah, mata pelajaran kita adalah teknologi dasar otomotif. Nah, pada semester ganjil ini kita ada 7 topik yang akan kita kupas. Nah, ketujuh topik itu adalah prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, lalu ada APAR, ada kontaminasi, mesin konversi energi, lalu ada klasifikasi engine, ada model-model engine, ada engine 2 langkah dan 4 langkah, lalu terakhir ada pembentukan logam. 7 topik ini akan kita bahas, satu topiknya akan kita bahas selama 2 minggu gitu. Nah, untuk pembagian jobnya, siswa diberi tugasnya ada 2 macam, ada tugas kelompok, ada tugas mandiri. Nah, untuk tugas kelompok, siswa harus membuat PowerPoint dan makalah. Kita contohkan topik pertama, memahami prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, submaterinya adalah mulai dari pengertian K3, syarat K3, dasar hukum K3, dan terakhir kebijakan dan prosedur K3. Nah, itu akan dipresentasikan oleh Adi Rangga dan Aidil. Nah, Adi dan Aidil akan presentasikan materi ini pada tanggal 28 Juli. Nah, dibuatlah PowerPoint sama makalahnya. Lalu di tanggal 4 Agustus, Adi dan Aidil masih akan presentasi tentang potensi bahaya dan resiko terhadap K3 ini. Bagaimana bahayanya itu dipresentasikan pada tanggal 4 Agustus. Nah, untuk satu topik ini PowerPoint dan makalahnya cukup satu saja, dikumpul sebelum tanggal 28 Juli. Nah, untuk tugas mandiri, ini tugas individu nih. Tugas individu, siswa harus membuat resume dari materi yang dipresentasikan ini. Maksudnya audien ya. Selain dari Adi dan Aidil harus membuat resume dari topik K3, dikumpulnya pada tanggal 28. Nah, resume yang dikumpul tanggal 28 itu mulai dari pengertian sampai kebijakan dan prosedur. Nanti di tanggal 4 Agustus resumenya mengenai potensi bahaya dan risiko terhadap K3. Nah, untuk kelompok tidak bikin resume lagi, dia bikinnya makalah. Nah, beda antara resume dengan makalah. Kalau makalah itu materinya lebih lengkap, isinya banyak. Kalau resume dia tidak banyak, tidak begitu, kayak sebuah ringkasan lah begitu, ringkasan dari materi ini. Nah, itu yang dikumpul pada tanggal 28. Resume tentang K3 yang dikumpul tanggal 4 Agustus nih, tanggal 4 Agustus topiknya yang diresum itu potensi bahaya dan risiko terhadap K3 begitu. Begitu juga dengan topik-topik yang lain seperti APAR, dipresentasikan tanggal 18 Agustus oleh Dava dan Defrizal.
Nah, Dava dan Defrizal di tanggal 17 Agustusnya paling lambat itu harus mengirimkan PowerPoint dan makalah tentang APAR ini ke grup WA saja dikirimkan. Nah, pada tanggal 18 Agustus presentasinya tentang mengenai apa? Mulai dari pengertian kebakaran, peralatan pemadam di bengkel, pengertian APAR, dan media-media APAR gitu. Nah, itu dipresentasikan di tanggal 18 Agustus. Nah, di tanggal 25 Agustusnya Dava dan Defrizal mempresentasikan atau mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan tabung pemadam api. Nah, ini nggak ada di rumah, jadi Dava dan Defrizal boleh datang ke sekolah dengan catatan mematuhi protokol kesehatan, boleh datang ke sekolah untuk mendemonstrasikan cara penggunaan tabung APAR, cara pemilihannya, di mana diletakkan atau bagaimana cara penempatannya, dan bagaimana cara merawat APAR. Nanti Dava dan Defrizal mendemonstrasikannya sambil kita Zoom meeting nanti. Nah, jadi Dava dan Defrizal sedang mendemonstrasikan, nanti Bapak bantu untuk memvideokannya. Nah, yang lain, kawan-kawan yang lain memperhatikan melalui Zoom meeting begitu. Oke, itu untuk topik yang kedua. Nah, itu tugas kelompok. Kalau untuk tugas individunya, selain yang berpresentasi, tetap membuat resume mengenai APAR ini yang dikumpul tanggal 18 Agustus. Nah, ini yang harus diringkas. Untuk tanggal 25 Agustus yang diringkas adalah bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara pemilihannya, di mana ditempatkan, dan bagaimana cara merawatnya begitu. Nah, tujuan ada makalah, ada resume. Kenapa Bapak beri tugas seperti ini? Karena nanti yang presentasi harus ada konsep yang disampaikan kepada kawan-kawannya. Jadi harus ada ilmunya dulu. Nah, ilmunya dari mana? Dari membuat makalah. Itu nanti akan di-share ke kawannya. Nah, kenapa audiennya harus membuat resume dulu? Nah, supaya nanti harus ada feedback. Jadi kawan yang sudah menyampaikan materi tentang APAR contohnya, audien nggak diam aja. Audiennya harus memberikan feedback ke pemateri, harus memberikan pertanyaan begitu. Jadi kalau audiennya baru aja tahu setelah dipresentasikan, maka nanti tidak akan ada pertanyaan yang muncul. Tapi kalau sudah dibaca sebelumnya mengenai APAR ini, nanti ketika Dava dan Defrizal mempresentasikan, siswa sudah ada sedikit pengetahuan tentang ini, tentang APAR ini, sehingga ada timbul pertanyaan-pertanyaan. Jadi diskusi kita nanti akan lebih berwarna begitu. Oke, untuk yang ketiga, topik yang ketiga ini tentang kontaminasi, memahami prinsip-prinsip kontaminasi. Nah, ini dipresentasikan oleh Hari dan Kevin di tanggal 8 September. Nah, apa materinya, submaterinya yang harus disampaikan oleh Hari dan Kevin? Mulai dari pengertian P3K dulu. Lalu prosedur dan kelengkapannya. Nah, jika terjadi kecelakaan kerja, inilah gunanya P3K. Prosedur dan kelengkapan P3K itu seperti apa begitu. Lalu kebersihan dan kerapian di bengkel. Nah, ini tujuannya supaya kita menciptakan suasana kerja yang sesuai dengan SOP gitu. Jadi tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan seperti kecelakaan kerja. Nah, oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi, Hari dan Kevin harus membuat PowerPoint dan makalah mengenai pengendalian kontaminasi atau kontaminasi kontrol. Nah, PowerPoint-nya boleh satu, untuk dua presentasi ini boleh satu aja, tapi isinya sudah mencakup semuanya.
makalahnya boleh satu, tapi mencangkup isi keduanya, isi topik ini. PowerPoint dan makalah sudah di-share ke grup WA sebelum tanggal 8 September. Nah, untuk audien yang tidak presentasi harus membuat resume seperti yang dijelaskan tadi. Setiap minggu dikirim. Tanggal 8 September, nah ini materi yang harus diresum atau diringkas. Untuk 15 September, ini materi yang harus diringkas oleh audien atau yang tidak presentasi. Oke, selanjutnya untuk kelompok 4, Kalisa, Krishna, dan M. Al-Farisi. Materinya adalah mesin konversi energi. Jadi sengaja Bapak taruh 3 orang di sini supaya dia lebih agak ringan sedikit kerjanya karena materinya di sini banyak. Nah, mulai dari pengertian energi, macam-macam energi, sumber energi, sampai ke sifat energi itu. Nah, ini seharusnya lebih mendalam nanti penyampaian dari Kalisa nih. Lalu di tanggal 6, Kalisa dan kawan-kawan harus mempresentasikan lagi tentang mesin konversi energi non-konvensional itu seperti apa. Nah, tugas kelompok ini, PowerPoint dan makalahnya dikirim sebelum tanggal 29 September. Nah, untuk resume siswa yang tidak presentasi, di tanggal 29 resumenya pengertian energi. Nah, ini. Lalu di tanggal 6 Oktober ini yang diresum. Nah, nanti setiap minggu akan kita cross check siapa siswa yang tidak mengerjakan resume. Nah, kelompok mana yang tidak bertanggung jawab. Nah, maksudnya yang di hari dia presentasi tapi dia tidak hadir. Nanti ada punishment-nya begitu. Jadi kita juga ada punishment bagi siswa yang tidak mengerjakan kewajibannya, ada punishment. Bagi siswa yang berkontribusi dengan baik juga akan mendapat reward nanti. Oke. Selanjutnya topiknya yaitu klasifikasi engine. Ini disampaikan oleh Monica Devi, Mufid, dan Muhammad Alfareza. Jadi bertiga menyampaikan klasifikasi engine. Nah, mulai dari dasar perhitungannya, bagaimana dayanya, efisiensinya, mesin bensin itu efisiensinya berapa, mesin diesel berapa, begitu. Lalu ada klasifikasi engine. Engine itu kita klasifikasikan mulai dari berdasarkan bahan bakar, berdasarkan cara kerja, berdasarkan konstruksi, berdasarkan sistem pemasukan. Nah, itu jadi banyak macam-macamnya. Nah, itu nanti dipresentasikan oleh Monica Devi. Monica Devi dan kawan-kawan harus membuat PowerPoint dan makalahnya. Dikumpul sebelum tanggal 20 Oktober. Maksudnya dikirim ke grup WA sebelum tanggal 20 Oktober. Nah, siswa yang lain atau audiennya harus membuat resume ini. Dasar perhitungan daya efisiensi ini dikumpul di tanggal 20. Kalau klasifikasi engine, resumenya dikumpul di tanggal 27 Oktober begitu. Nah, topik yang keenam ini disampaikan oleh Nasir, Raihan, Raffi, dan Ridho Ilahi nanti. Nah, topiknya apa? Engine 2 langkah dan 4 langkah. Mulai dari pengertian dan cara kerjanya, bagaimana engine 2 langkah itu bekerja, bagaimana engine 4 langkah itu bekerja. Itu nanti disampaikan di tanggal 10 November. Lalu di tanggal 17 Novembernya, Nasir dan kawan-kawan akan menyampaikan atau mendemonstrasikan bagaimana sih cara engine 2 langkah ini bekerja, lalu apa kelebihannya, apa kekurangannya. Itu disampaikan di tanggal 17 November nanti. Jadi ini nanti
kita akan menggunakan alat peraga nanti agar lebih jelas penyampaian dari Nasir, dipakai alat peraga nanti. Alat peraganya bisa di sekolah, jadi Nasir dan Rehan, Raffi, Rido boleh datang ke sekolah untuk Zoom. Kita tetap pakai Zoom, tapi nanti dipresentasikannya dari sekolah oleh kelompok. Oke, tapi nanti kalau datang ke sekolah tetaplah jaga protokol kesehatan, jangan diabaikan gitu. Topik yang terakhir di semester ini disampaikan nanti oleh Rizky dan Sofian Jalil di tanggal 1 dan 8 Desember. Apa topiknya? Topiknya yaitu pembentukan logam. Nah, mulai dari materinya nanti proses pengerjaan panas, proses pengecoran, proses pembentukan manual, pembentukan benda kerja dengan mesin perkakas. Ini disampaikan melalui Zoom meeting saja. Nah, ini tugas kelompoknya. Rizky dan Sofian Jalil membuat PowerPoint dan makalah mengenai pembentukan logam ini, dikirim sebelum tanggal 1 Desember. Nah, untuk yang lain tetap membuat resume. Di tanggal 1 Desember resumenya mengenai proses pembentukan logam. Nih, di sini cuma jadi dibagi aja nanti. Umpamanya di tanggal 1 Desember ini sampai pembentukan manual. Nanti di tanggal 8 Desembernya tinggal satu lagi, pembentukan benda kerja dengan mesin perkakas gitu. Oke, Bapak rasa penyampaiannya yang Bapak sampaikan jelas ya. Jika ada yang ragu dengan yang disampaikan, silahkan tanya di kolom komentar, tulis saja, nanti akan Bapak jawab. Nah, seperti yang udah sering Bapak sampaikan tadi, PowerPoint dan makalah dibuat oleh kelompok yang sedang presentasi, dikirimnya sebelum tanggal presentasi. Nah, untuk resume dikumpul tiap minggu sesuai dengan topik yang kita pelajari pada minggu tersebut. Nah, di mana resumenya dibuat? Tolong resumenya jangan dibuat di kertas lembar, buatnya di buku. Jadi nanti nggak akan hilang. Kalau di lembaran bisa hilang nanti. Jadi resume ini dibuat di buku ya. Per minggunya akan kita cross check, dikumpul siapa yang tidak mengerjakan. Nah, nanti dicatat di sini catatan pembelajaran. Adi dan Aidil tidak presentasi pada tanggal yang telah ditetapkan. Nah, di sini dicatat. Devrizal umpamanya tidak bikin resume di tanggal 28 Juli. Nah, di sini disampaikan nanti. Akan jadi catatan untuk Bapak dan wali kelasnya. Oke. Mungkin itu dulu yang ada satu lagi yang tertinggal. Di sini di tanggal 28 Adi dan Aidil presentasi ketiga, tanggal 4-nya juga. Lalu kita lompat di tanggal 18 Agustus. Bukan berarti di tanggal 11-nya kita libur. Di tanggal 11 nanti kita akan adakan uji kompetensi. Nah, jadi di tanggal 11 itu nanti kita adakan UH lah. UH mengenai K3 ini. Nah, di sini juga di tanggal 1 nanti, di sini kan 1 September nanti kita juga UH mengenai APAR. Jadi setelah selesai satu topik akan ada UH. Jadi tidak ada yang bilangnya tidak siap atau alasan-alasan lain begitu. Jadi nanti setiap selesai satu topik kita uji kemampuannya sudah sampai mana begitu. Oke, terima kasih perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada salah, Bapak mohon maaf. Jika ada keraguan di Ananda semuanya, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan Bapak jawab. Nah, oke.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.